Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, 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 dulur-dulurku kabeh. Dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam lindungan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan salam, rahayu, di kolom komentar. Biar benang tak kasat mata yang menghubungkan batin kita jadi semakin kuat malam ini. Pernahkah panjenengan mendengar? Ada orang yang hidupnya seperti tak pernah lurus? Jalannya penuh belokan. Rezeki kadang datang deras lalu hilang begitu saja. Hubungan sering rumit, dan hatinya tak pernah benar-benar tenang? Banyak orang melihatnya sebagai takdir kacau. Tapi, bagaimana jika sebenarnya itu adalah jalan yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Begitulah yang sering dialami oleh mereka yang lahir di weton wage. Di balik arus hidup yang tak selalu mudah, tersimpan rancangan rahasia yang mungkin hanya Gusti dan semesta yang tahu. Weton dalam tradisi Jawa bukan sekadar tanggal lahir. Ia adalah peta perjalanan hidup, yang di dalamnya tersimpan petunjuk tentang sifat, nasib, dan bahkan ujian yang akan dihadapi seseorang. Wage adalah salah satu weton yang dikenal penuh misteri. Banyak yang berkata, jalan hidup wage ibarat sungai berarus deras. Jika tak pandai berenang, akan hanyut, tapi jika mampu mengikuti alurnya, akan sampai ke muara yang indah. Malam ini, kita akan menelusuri 5 rahasia besar weton wage, mengapa takdirnya tampak kacau, dan apa makna besar yang mungkin sedang disiapkan untuk mereka. 1. Lahir dengan garis ujian yang panjang. Sejak awal, jalan hidup orang berweton wage jarang mulus seperti jalan desa yang baru diaspal. Lebih sering ia mirip jalan setapak di lereng gunung, sempit, berliku, kadang licin, dan di beberapa bagian seakan terputus. Banyak dari mereka yang sejak kecil sudah merasakan beban hidup, mungkin kehilangan orang tua, ekonomi keluarga pas-pasan, atau tumbuh di lingkungan yang keras. Leluhur Jawa percaya, hal ini bukan kebetulan. Wage bukanlah anak biasa yang hanya diberi jalan mudah. Mereka adalah anak yang dipersiapkan. Disiapkan untuk apa? Untuk kuat, untuk tahan banting, untuk menjadi tiang penyangga bagi orang lain kelak. Sesepuh sering berkata, wage iku bocah sing disiapke supaya kuat, dudu mung supaya urip. Wage adalah anak yang disiapkan untuk kuat, bukan sekadar untuk hidup. Coba panjenengan perhatikan, banyak wage yang justru belajar mandiri lebih cepat. Saat anak lain masih asyik bermain, wage sudah tahu cara membantu orang tua, menjaga adik, atau mencari uang jajan sendiri. Jiwa mereka ditempa bukan oleh sekolah saja, tapi oleh pengalaman hidup yang keras. Dan seperti besi yang ditempa di atas api panas, setiap pukulan tantangan justru membentuk keteguhan di dalam diri mereka. Bayangkan benih kecil di bawah tanah yang keras. Ia tidak langsung bertemu cahaya. Ia harus menembus lapisan tanah, menolak batu kecil yang menghalangi, dan mencari celah di antara akar besar. Tapi ketika ia berhasil keluar, ia tumbuh menjadi pohon yang akarnya tak mudah tercabut. Begitulah wage, awalnya sulit, tapi kelak berdiri kokoh. Kadang, orang luar melihat hidup wage seperti kacau, pekerjaan yang berganti-ganti, hubungan yang putus nyambung, rencana yang tertunda. Namun jika diperhatikan, di balik semua kekacauan itu, wage sedang belajar seni bertahan. Mereka berlatih jatuh dan bangun, lagi dan lagi, sampai jiwa mereka paham bahwa kegagalan hanyalah bentuk lain dari pelajaran. Di titik ini, wage mulai punya bekal yang tak semua orang miliki, kemampuan membaca arah di tengah badai. Mereka belajar menilai siapa yang bisa dipercaya, kapan harus maju, dan kapan harus mundur. Pelajaran ini tidak bisa didapatkan dari buku, hanya dari pengalaman hidup yang nyata. Namun, ada satu pesan penting dari sesepuh. Ujian panjang ini bukan untuk membuat wage keras kepala atau sinis. Justru sebaliknya, semua luka itu adalah pelatihan untuk membuat hati mereka lapang dan memahami orang lain. Wage yang menyadari hal ini akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tapi juga lembut, tegas, tapi penuh welas asih. Karena itu, jangan heran jika di kemudian hari, wage yang dulu penuh luka justru menjadi tempat banyak orang berlabuh. Mereka tahu rasanya jatuh, sehingga mereka tak akan membiarkan orang lain jatuh sendirian. Dan mungkin, inilah awal dari sesuatu yang besar yang sudah disiapkan semesta untuk mereka. Setelah ditempa oleh ujian panjang, wage membawa bekal yang jarang dimiliki orang lain, kepekaan rasa.
Pintu batin yang mereka miliki terbuka lebih lebar, seolah mempersilakan intuisi untuk ikut memandu langkah. Disinilah kita masuk ke rahasia kedua, pintu rasa yang membukakan jalan. 2. Pintu rasa yang membuka jalan. Setelah melewati ujian hidup yang panjang, orang berweton wage biasanya membawa satu bekal istimewa, pintu rasa yang terbuka lebar. Ini bukan sekadar perasaan sensitif, tapi semacam kompas batin yang mampu menangkap arah, tanda, bahkan firasat sebelum sebuah peristiwa benar-benar terjadi. Pintu rasa ini ibarat jendela di tengah malam. Dari luar, mungkin terlihat gelap, tapi wage bisa menangkap cahaya samar dari kejauhan. Kadang mereka tahu sesuatu akan terjadi tanpa alasan logis. Misalnya, tiba-tiba merasa ingin menunda perjalanan, dan kemudian baru tahu bahwa di jam itu terjadi kecelakaan di jalan yang akan dilalui. Atau tiba-tiba teringat seseorang yang lama tak ditemui, lalu tak lama kemudian orang itu menghubungi. Sesepuh Jawa percaya, pintu rasa yang terbuka adalah anugerah, tapi juga ujian. Ia bisa memandu ke jalan yang tepat, tapi juga bisa menyesatkan jika tidak dijaga. Sebab, pintu yang terbuka tidak hanya membiarkan cahaya masuk, tapi juga angin dingin, bahkan badai. Wage yang tidak paham cara menjaga rasa ini bisa mudah terbawa arus emosi orang lain, terseret masalah yang bukan miliknya, atau termakan rasa takut yang datang entah dari mana. Kata sesepuh, wong sing ngerti rasa, ora gampang kesasar. Orang yang memahami rasa, tidak mudah tersesat. Rasa adalah bahasa semesta. Dan bagi wage, bahasa ini lebih sering terdengar jelas dibanding orang lain. Tapi untuk memahaminya, mereka perlu belajar memilah. Mana suara intuisi, mana bisikan dari ketakutan atau ego. Intuisi biasanya tenang, tidak mendesak, tapi jelas. Sementara bisikan yang menyesatkan sering datang dengan nada tergesa-gesa dan penuh kecemasan. Ada cerita dari seorang wage di daerah Banyumas. Ia sedang bersiap menerima tawaran kerja yang sangat menggiurkan, namun malam sebelum tanda tangan kontrak, ia bermimpi berada di ruangan yang sempit, penuh asap, dan sulit bernapas. Saat terbangun, dadanya sesak. Ia memutuskan menunda keputusan. Seminggu kemudian, ia mengetahui bahwa perusahaan tersebut terlibat masalah hukum dan terancam bangkrut. Baginya, firasat itu bukan kebetulan, melainkan peringatan. Menjaga pintu rasa berarti menjaga kebersihan batin. Wage yang ingin mempertahankan ketajaman intuisinya disarankan untuk rajin melakukan laku batin, berdoa sebelum tidur, mengucap syukur setiap pagi, dan menjauh dari gosip atau pembicaraan yang merendahkan orang lain. Sebab, hati yang kotor akan membuat sinyal intuisi menjadi kabur. Selain itu, ada tata cara sederhana yang diajarkan leluhur untuk wage. Setiap kali rasa gelisah tanpa sebab muncul, duduklah diam, pejamkan mata, tarik napas panjang, lalu ucapkan dalam hati, "Aku eling marang Gusti, aku sumarah marang kersane." Dengan begitu, pintu rasa tetap terbuka, tapi tidak dibiarkan kemasukan apa saja. Karena sejatinya, pintu rasa wage adalah jalan yang menghubungkan dunia lahir dan batin. Jika dijaga, ia akan memandu langkah ke arah yang selaras dengan takdir besar yang menanti. Jika diabaikan, ia bisa menjadi lorong yang membuat wage tersesat di tengah kabut. Dan ketika pintu rasa ini mulai memandu langkah, wage akan menyadari bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Ada sosok-sosok tertentu, entah manusia atau bukan, yang hadir di sepanjang perjalanan, membuka jalan atau memberi ujian. Inilah rahasia ketiga, pertemuan dengan orang-orang penentu. 3. Pertemuan dengan orang-orang penentu. Dalam perjalanan hidup orang berweton wage, ada satu pola yang sering berulang, munculnya sosok-sosok tertentu yang kehadirannya menjadi titik balik. Mereka bisa datang sebagai guru, sahabat, pasangan, bahkan musuh. Awalnya, pertemuan itu mungkin terlihat biasa saja, sekadar kebetulan. Namun seiring waktu, wage akan menyadari bahwa orang-orang inilah yang mengubah arah hidupnya, baik secara halus maupun dramatis. Leluhur Jawa meyakini, setiap orang punya titik temu takdir. Momen ketika jalannya bersinggungan dengan jalan orang lain yang membawa pesan atau ujian. Bagi wage, titik temu ini sering datang saat mereka berada di persimpangan hidup, kebingungan memilih arah, atau sedang berada di titik terendah. Ada kisah nyata dari seorang wage di Blitar. Di usia 24 tahun, ia kehilangan pekerjaan dan merasa tak punya tujuan. Suatu sore, ia tak sengaja bertemu kakek tua di warung kopi. Kakek itu mengajaknya bicara tentang sawah, tentang sabar, tentang
air yang mengalir mencari muara. Obrolan itu hanya 20 menit, tapi meninggalkan kesan mendalam. Beberapa minggu kemudian, Wage ini memutuskan kembali ke desa, menggarap tanah warisan, dan perlahan sukses. Ia tak pernah bertemu lagi dengan sang kakek. Sampai hari ini, ia percaya kakek itu adalah utusan yang dihadirkan untuk mengubah jalan hidupnya. Namun, tak semua orang penentu datang membawa kebaikan dengan cara yang lembut. Ada juga yang datang sebagai ujian berat, pasangan yang mengkhianati, teman yang menipu, atau atasan yang menindas. Meski menyakitkan, sosok-sosok ini seringkali justru memaksa Wage untuk membuka mata, berani mengambil keputusan, dan meninggalkan zona nyaman. Dalam pandangan kejawen, bahkan musuh sekalipun bisa menjadi guru, karena mereka mengajarkan kewaspadaan dan kekuatan. Kata sesepuh, sapa sing teko, mesti nggowo pawarta. Sing kudu pinter milah, pawarta iki kanggo ngurip utawa kanggo ngujur. Siapapun yang datang, pasti membawa berita. Kita harus pandai memilah, apakah berita itu untuk menghidupkan atau menjatuhkan. Wage yang PK akan mulai melihat benang merah dari pertemuan-pertemuan ini. Mereka akan bertanya dalam hati, kenapa aku bertemu dia di saat seperti ini? Pertanyaan ini, jika dijawab dengan jujur, seringkali membuka pintu menuju langkah besar berikutnya. Saran leluhur untuk Wage, jangan menutup diri dari pertemuan baru, tapi juga jangan terlalu cepat membuka seluruh isi hati. Biarkan waktu menguji niat orang tersebut. Jika ia datang sebagai pembawa cahaya, Wage akan merasakannya lewat ketenangan batin. Jika ia datang sebagai ujian, Wage pun akan tahu lewat tanda-tanda kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Karena pada akhirnya, orang-orang penentu ini adalah bagian dari skenario besar hidup Wage. Mereka adalah tanda panah, entah itu menunjuk jalan menuju takdir yang lebih besar, atau peringatan untuk tidak mengambil jalan tertentu. Dan di setiap pertemuan, Gusti selalu menyelipkan pelajaran, meski kadang dibungkus dalam peristiwa yang tampak rumit. Namun, setelah bertemu dengan orang-orang penentu, Wage akan menghadapi ujian berikutnya. Ujian ini tak selalu datang dari luar, seringkali ia muncul dari dalam hati dan pikiran sendiri. Inilah bagian yang paling sulit, karena lawannya adalah diri sendiri. Kita akan membicarakannya di rahasia keempat, ujian untuk mengukur kekuatan batin. 4 ujian untuk mengukur kekuatan batin. Setelah pintu rasa terbuka dan bertemu dengan orang-orang penentu, langkah orang berweton Wage biasanya mengarah ke medan yang lebih sunyi, medan batin. Disinilah ujian yang sebenarnya dimulai. Jika ujian di awal hidup banyak datang dari luar, ekonomi, lingkungan, orang lain, maka ujian di tahap ini justru muncul dari dalam diri, rasa ragu, ketakutan, putus asa, bahkan keraguan pada takdir. Ujian batin ini seringkali datang diam-diam. Wage bisa saja berada di titik hidup yang baik-baik saja, dari luar, pekerjaan stabil, keluarga cukup, hubungan lancar. Namun di dalam hatinya, ada rasa kosong, seolah semua pencapaian itu tidak memberi makna. Ada juga Wage yang merasa hidupnya terus diulang-ulang, bangun, bekerja, tidur, tanpa arah yang jelas. Saat itulah, benih kegelisahan mulai tumbuh. Leluhur Jawa percaya, fase ini disebut laku sepi ing pamrih, fase di mana manusia diuji apakah ia bisa berjalan tanpa hanya mengejar pamrih duniawi. Wage dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah aku benar-benar menjalani takdirku, atau hanya mengikuti arus? Apakah aku masih ingat untuk bersyukur, atau aku mulai lupa pada Gusti? Jika semua yang aku miliki hilang, siapa aku sebenarnya? Disinilah banyak Wage yang goyah. Ada yang melarikan diri dengan sibuk bekerja tanpa henti, ada yang terjebak dalam hubungan yang merusak, ada pula yang mengabaikan panggilan batinnya. Namun, bagi Wage yang mau berhenti sejenak, menarik napas, dan merenung, ujian ini bisa menjadi gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kata sesepuh, batin iku kaya sumur. Yen ora digali, ora bakal metu banyune. Yen digali sak perlune, banyune bening. Yen digali kebacut, banyune keruh. Batin itu seperti sumur. Jika tidak digali, airnya tidak akan keluar. Jika digali secukupnya, airnya jernih. Jika digali berlebihan, airnya keruh. Ujian batin juga sering berbentuk kekosongan, yang memaksa Wage mencari jawaban. Kadang lewat membaca kitab atau primbon, kadang lewat perjalanan ke tempat sunyi,
kadang lewat tirakat seperti puasa atau mengurangi tidur untuk berdoa di tengah malam. Semua ini bukan sekadar ritual, tapi latihan untuk mengendalikan diri dan mengasah kesadaran. Bagi Wage, kemenangan di medan batin bukan berarti mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan sisi dirinya yang mudah tergoda oleh amarah, iri, dan rasa putus asa. Saat Wage mampu menenangkan badai di dalam dada, segala badai dari luar akan terasa lebih kecil. Pada tahap ini, banyak Wage yang mulai menemukan inti dirinya, kesadaran bahwa semua ujian, baik dari luar maupun dalam, hanyalah proses pembentukan. Jiwa mereka mulai kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan. Dan biasanya, inilah titik di mana semesta mulai membuka gerbang menuju peran yang lebih besar. Karena setelah semua ujian ini, ujian lahir, ujian rasa, pertemuan penentu, dan ujian batin, Wage biasanya sampai pada sebuah kesadaran. Hidup mereka ternyata bukan sekadar tentang diri sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar yang menanti. Dan inilah rahasia kelima, misi yang lebih besar. 5 misi yang lebih besar. Pada akhirnya, semua jalan berliku, pertemuan tak terduga, dan ujian batin yang dilewati orang berweton Wage seakan mengarah pada satu kesimpulan. Hidup mereka memang tidak dimaksudkan untuk berjalan biasa-biasa saja. Ada tugas yang lebih besar, yang tidak semua orang sanggup memikul. Misi ini kadang tidak langsung terlihat. Wage mungkin berpikir bahwa mereka hanya menjalani hidup seadanya, bekerja, membesarkan anak, menjaga keluarga. Namun tanpa disadari, banyak orang di sekitarnya menjadikan mereka tempat berlabuh. Teman datang untuk curhat, keluarga mencari saran, tetangga meminta bantuan. Bahkan orang asing pun kadang merasa nyaman bercerita kepada Wage. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari daya tarik batin yang mereka bawa. Dalam tradisi kejawen, orang seperti ini disebut Wong Pangayom, mereka yang tanpa diminta menjadi pelindung dan penuntun bagi lingkungannya. Wage sering menjadi penghubung antara orang-orang yang terpisah, pendamai di tengah konflik, atau penyemangat bagi yang hampir menyerah. Kata sesepuh, Wong sing digedekake dening ujian, biasane bakal ngedekake Wong lia. Orang yang dibesarkan oleh ujian, biasanya akan membesarkan orang lain. Ada pula Wage yang misinya bersifat lebih luas, menjaga warisan leluhur, menghidupkan kembali tradisi, atau menjadi penggerak perubahan di masyarakat. Meski mungkin mereka tidak punya jabatan tinggi atau kekayaan melimpah, pengaruh mereka terasa nyata. Kata-kata mereka menguatkan, kehadiran mereka menenangkan, dan sikap mereka memberi teladan. Namun misi besar ini juga membawa tanggung jawab berat. Wage yang lalai bisa terjebak dalam kelelahan emosional, terlalu banyak memberi tanpa mengisi kembali tenaga batin. Karena itu, sesepuh selalu mengingatkan, sebelum menjadi pelindung bagi orang lain, Wage harus bisa melindungi dirinya sendiri. Caranya dengan menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara membantu dan beristirahat. Misi ini juga menuntut Wage untuk terus mengasah kebijaksanaan. Sebab, tidak semua yang datang meminta bantuan benar-benar perlu dibantu. Kadang, membantu terlalu cepat justru menghalangi orang lain belajar menghadapi ujian hidupnya. Disinilah Wage harus mampu membedakan antara menyelamatkan dan mendampingi. Seiring waktu, Wage yang memahami misinya akan melihat bahwa semua yang pernah mereka alami, pahit, manis, jatuh, bangun, sebenarnya adalah pelatihan panjang untuk saat ini. Saat di mana mereka dibutuhkan bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai sumber kekuatan bagi banyak orang. Dan ketika Wage menjalani peran ini dengan kesadaran penuh, mereka akan menyadari, takdir yang dulu tampak kacau ternyata hanyalah peta rahasia yang perlahan terbuka. Peta yang mengarahkan mereka tepat ke tempat di mana mereka seharusnya berada, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kini, setelah semua rahasia ini terungkap, dari ujian panjang, pintu rasa, pertemuan penentu, ujian batin, hingga misi besar, pertanyaannya adalah, apakah Wage akan melihat hidupnya sebagai serangkaian kekacauan, atau sebagai proses indah menuju takdir agung yang disiapkan untuknya? Hidup bagi orang berweton Wage ibarat sungai panjang yang alirannya tak selalu tenang. Ada saat airnya jernih, mengalun lembut, membawa kesejukan. Tapi ada pula masa di mana arusnya deras, keruh, dan penuh pusaran. Banyak yang mengira ini pertanda takdir Wage penuh kekacauan. Padahal, setiap belokan dan rintangan hanyalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Ujian di awal hidup mengajarkan ketangguhan. Pintu rasa yang terbuka menjadi kompas batin.
Pertemuan dengan orang-orang penentu mengarahkan langkah. Ujian batin membentuk keteguhan hati. Dan pada akhirnya, semua itu mempersiapkan Wage untuk memikul misi besar, menjadi pelindung, penggerak, dan penerang bagi banyak orang. Seperti biji yang harus menembus tanah keras sebelum tumbuh menjadi pohon besar, Wage ditempa oleh badai agar mampu menaungi banyak jiwa di bawah rindangnya. Semua luka menjadi pelajaran, semua air mata menjadi benih kebijaksanaan. Pepatah Jawa, sing sabar lan eling, bakal tekan pamuji. Orang yang sabar dan selalu ingat akan sampai pada kemuliaan. Takdir Wage bukanlah sekadar bertahan hidup. Takdir mereka adalah memberi hidup pada orang lain, lewat teladan, perlindungan, dan kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang penuh warna. Maka, bagi panjenengan yang lahir di weton Wage, jangan terburu-buru menyebut hidupmu kacau. Lihatlah lebih dalam, barangkali semua itu hanyalah jalan yang sedang ditempa untuk sesuatu yang agung. Setiap ujian adalah undangan untuk tumbuh. Setiap pertemuan adalah pesan. Dan setiap rasa gelisah adalah panggilan untuk pulang ke jati diri. Urip iku mung mampir ngombe, nanging saben tegukan kudu gawe urip luwih urip. Hidup ini hanya singgah untuk minum, tapi setiap tegukan harus membuat hidup menjadi lebih hidup. Ika panjenengan Wage, tulislah di kolom komentar pengalaman paling berkesan yang pernah mengubah jalan hidupmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak saudara kita yang menemukan makna di balik perjalanan hidupnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.